Iya. Oke, selamat sore teman-teman sekalian. Gimana suara saya bisa tertangkap dengan jelas? Ini posisinya juga aman ya suaranya ya. Oke, jadi materi kita hari ini adalah indeks kekuatan relatif atau biasa kita kenal dengan RSI, dan kita akan membahas RSI mungkin dari ada beberapa materi tambahan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik teman-teman, sebelumnya saya sampaikan untuk disclaimer-nya ya, ini adalah bentuk komunikasi dari kami dari HFM kepada teman-teman yang sudah bergabung di dalam broker ini, dan perlu kami sampaikan bahwa perdagangan dengan menggunakan daya ungkit atau leverage mengandung tingkat risiko yang tinggi. Jadi sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan, sebaiknya mempertimbangkan kembali besaran risiko yang sanggup Anda terima. Oke, karena memang begitulah tugas pedagang untuk menjaga modal ya, supaya bisa survive terus dan melakukan perdagangan terus-menerus. Baik teman-teman, ini adalah materi dasar. Nanti kalau ada gangguan sepanjang webinar ini, saya minta tolong untuk diinformasikan, dan jika itu terjadi pada perangkat teman-teman, nanti dicek lagi ya. Mungkin karena gangguan internet dan sebagainya. Oke, Anda bersama saya di Pangestu, analis dari HFMN Indonesia, akan mencoba untuk memberikan penjelasan yang terbaik dan sederhana untuk teman-teman sekalian, supaya materi ini bisa disampaikan dengan baik dan lugas. Oke, jadi materi kita hari ini mencakup 3 sih sebenarnya materinya, yaitu tentang pengenalan RSI, kemudian ada RSI double cross, dan kemudian ada RSI trendline ya teman-teman. Banyak yang lewat sebentar ya. Banyak yang lewat di sini. Oke, ini kita membahas kembali tentang Charles Schwab ya teman-teman. Ini adalah biografi singkat yang bisa teman-teman baca di sini. Ini adalah orang yang lahir di tengah-tengah Great Depression tahun 1930. Dia adalah seorang insinyur teknik mesin yang sudah menghasilkan banyak sumbangsi dalam dunia teknikal untuk perdagangan saham maupun untuk komoditas yang lain. Tapi anehnya orang ini lebih tertarik kepada berjangka ya, untuk komoditas berjangka seperti perak. Karena menurutnya itu kontrak berjangka itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan leverage ya. Jadi berjangka ya, mungkin seperti reksadana seperti itu ya, jadi pakai sistem berjangka. Ini teman-teman dari apa ya, dari beberapa indikator yang sudah kita pelajari, itu adalah sebagian dari hasil temuan dari Charles Schwab ya. Ini beberapa temuan dari Charles Schwab. Kemarin kita sudah belajar tentang ADX, kemudian kita juga sudah belajar tentang apalagi tentang parabolic ya. Nah, ini adalah 6 indikator ciptaan dia. Yang pertama ini adalah CSI atau Commodity Selection Index. DMI itu kemarin yang kita pelajari ya, atau teman-teman tentang DX ya. Direction Movement Index atau ADX itu tidak sama. Kemudian parabolic juga kita sudah belajar. Kemudian sekarang ini kita pelajari tentang
relatif strength index ya. Kita pelajari tentang relatif strength index. Kemudian dia masih ada indikator dua lagi, the swing index, volatilitas index atau VIX di situ. Baik teman-teman, tanpa berbasa-basi, ini adalah tampilan. Saya pikir teman-teman sangat familiar ya, sangat familiar dengan RSI, tapi memang ada sedikit hanya untuk mengingatkan kembali yang terhadap apa yang sudah teman-teman ketahui ya tentunya. Ini adalah untuk mengulangi yang teman-teman ketahui. Nanti saya akan tampilkan untuk beberapa strategi menggunakan RSI yang mungkin bisa teman-teman terapkan di dalam perdagangan. Oke, jadi RSI adalah osilator momentum yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga ya. Peningkatan momentum menandakan aset sedang dibeli secara aktif dan sedangkan penurunan mengindikasikan melemahnya tren aset yang bersangkutan. Teman-teman, ini adalah materi yang tidak terlalu panjang, mungkin nanti saya selipkan materi yang lain, karena saya pikir teman-teman cukup familiar dengan RSI ini ya. Jadi RSI berosilasi antara 0 dan 100. 0 sampai 100, tetapi pada umumnya orang mengambil level 30 dan 70 sebagai level jenuh beli dan level jenuh jual ya. Pada umumnya ya, menurut konsep trading yang diperkenalkan oleh Julius Schwartz, dia menyarankan untuk menggunakan level 70 dan 30. Nah, tentu saja nanti kita akan melihat kelebihan dari indikator ini maupun dari kelemahan indikator ini. Ini adalah rumus perkiraan ya dari RSI. Jadi ada tiga komponen di sini adalah rata-rata kekuatan yaitu relative strength, kemudian adalah rata-rata dari kenaikan dan rata-rata dari penurunan. Tetapi pada dasarnya orang sering menggunakan periode 14 yang digunakan. Ini merupakan settingan di Powell juga dari Builder, juga memang di bawah MetaTrader juga 14 gitu ya. Nah, kerugian dinyatakan sebagai nilai positif bukan nilai negatif. Teman-teman, ini adalah tampilan chart yang sudah saya persiapkan buat teman-teman sekalian. Nah, default untuk RSI adalah 14, tetapi dapat diturunkan untuk meningkatkan sensitivitas dan dinaikkan untuk menurunkan sensitivitas. Artinya bahwa banyak orang yang menggunakan setelan yang berbeda ya, meskipun default 14. Tapi ada orang yang menggunakan level yang lebih jauh untuk meningkatkan jumlah parameter yang dia gunakan. Ada yang menggunakan 20, kemudian ada yang dikurangi menjadi hanya 10, ada yang menggunakan 8, ada yang menggunakan 5, dan bahkan ada yang menggunakan 2 untuk parameternya. Terutama untuk periode yang sangat kecil ya, mereka menggunakan settingan RSI dengan parameternya 2. Tapi yang secara umum yang kita lihat ini adalah setelan 14 ya. Jadi tergantung dari settingan masing-masing, juga tergantung dari aset yang diperdagangkan. Teman-teman, kalau teman-teman misalnya menggunakan RSI ini untuk pasangan mata uang yang memiliki volatilitas yang rendah, mungkin agak susah sampai area level jenuh beli dan jenuh jual. Tapi kalau teman-teman menempatkan RSI pada mata uang yang volatilitasnya tinggi atau komoditas yang volatilitasnya tinggi, maka kita akan sangat sering menjumpai garis RSI untuk menyentuh level jenuh beli dan jenuh jual ya. Oke, jadi ini padanannya bahwa tidak semua volatilitas itu sama pada aset yang kita perdagangkan ya, berbeda sekali ya. Terutama memperdagangkan di Indonesia mata uang yen itu berbeda dengan pound sterling ya. Mungkin pound sterling volatilitasnya lebih tinggi, lebih sering memberikan level sentuh level jenuh jual dan jenuh beli, tetapi mungkin pada mata uang yen agak susah untuk sampai ke level itu ya. Kira-kira begitu, karena tingkat volatilitasnya itu berbeda. Baik teman-teman, default untuk RSI ya 14. Nah, tentu saja kalau kita kurangi RSI-nya menjadi 10 misalnya, maka lebih cenderung mencapai level ya, karena tingkat sensitivitasnya itu menjadi lebih berkurang ya. Jadi
Kalau kita gunakan RSI 20 ya agak lama mencapai level jenuh beli dan jenuh jual. Nah, teman-teman, ini saya tampilkan di sini, saya ada menggunakan dua jenis. Saya pikir kalian bisa lihat ini agak kecil memang gambarnya, tetapi nanti dalam tampilan MetaTrader nanti kita mungkin lebih melihat lebih jelas. Ini hanya sebuah template. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan dua RSI perbandingan, di mana yang putih ini adalah RSI 10, kemudian yang kuning ini adalah RSI 20. Jadi yang putih 10, yang kuning ini 20. Nah, kalau RSI kita turunkan menjadi 10, maka sering sekali bahwa ini yang jangka waktunya pendek dengan tingkat sensinya lebih tinggi akan sering mencapai level jenuh beli dan jenuh jual. Tetapi sebaliknya untuk RSI yang punya durasi waktu yang lebih lama seperti 20 tentu saja agak sulit untuk mencapai level jenuh beli dan jenuh jual. Jadi ini juga parameter lockback-nya untuk bergantung pada sekuritas, volatilitas atau volatilitas dari aset yang teman-teman perdagangkan seperti yang barusan saya jelaskan tadi. Baik, teman-teman, kemudian RSI dianggap overbought di atas 70, oversold di bawah 30 ya. Jadi bukan pas di 30 itu katakan sebagai oversold, atau pas di 70 itu overbought, enggak ya, tapi di atas 70 ya, di atas 70 dan di bawah 30, bukan pas-pas di 30 atau di pas-pas di 70. Oke, karena banyak sekali orang salah menangkap maksudnya ya. Oversold ya 70, overbought itu 70, oversold itu 30. Enggak seperti itu ya, tetapi di atasnya ya, di atas 70 dan di bawah 30 ya. Itu dikatakan jenuh. Oke, meskipun ada orang juga yang menggunakan parameter yang sedikit berbeda, yaitu menaikkan angkanya, levelnya menjadi 80 dan 20. Ya masing-masing ya teman-teman. Karena volatilitas yang berbeda dari aset yang kita perdagangkan, tentu saja pencapaian levelnya akan berbeda. Ada yang sampai 90, ada yang sampai dengan angka 10 ya, masing-masing. Oke, tergantung daripada keliaran dari aset yang kita perdagangkan ya. Tapi kalau kita perdagangkan aset yang liar, tentu saja mencapai level yang lebih tinggi juga sangat mungkin ya, misalnya 80, 90 atau level 10 atau 20 itu sangat mungkin sekali terjadi. Oke. Nah, ini saya ada kasih dua level di sini ya, 70, 30, yang garis kuning ini adalah 20, yang garis kuning di atas ini adalah 80 ya, 80. Perdagangan jangka pendek terkadang menggunakan RSI 8 periodenya untuk mencari pembacaan overbought di atas 80 dan pembacaan oversold di bawah 20. Nah, pedagang jangka pendek ya katakanlah di sini sebagai scalper lah gitu ya, yang trading menggunakan frame yang kecil, mungkin dia menggunakan, karena lebih sering bahwa kalau kita gunakan time frame kecil itu level 80 20 itu gampang sekali disentuh ya, karena perdagangan time frame kecil yang memang begitu ya. Baik teman-teman, oke. Nah sekarang kita sudah melihat tentang batasan tentang level jenuh beli dan jenuh jual. Ada orang yang mendasarkan di atas di bawah 30 atau di atas 70 atau di atas 80 di bawah 20. Namun yang saya minta perhatian teman-teman adalah untuk memperhatikan mid-nya ya, mid range-nya. Mid range-nya itu penting sekali karena itu menunjukkan fungsi dari RSI ini adalah untuk mengkonfirmasikan tren ya. Oke, jadi teman-teman lihat di sini garis kuning putus-putus ini adalah garis tengahnya yang 50. Nah, kalau saya menggunakan RSI, saya memang lebih cenderung untuk memperhatikan mid range-nya, memperhatikan level tengahnya yang 50 itu, karena itu mengkonfirmasi tren gitu ya. Tipikal orang yang melakukan perdagangan sebagai trend follower tentu saja tidak terlalu memperhatikan level jenuh dan level beli, tetapi dia akan fokus pada mid range-nya atau garis tengahnya. Nah, teman-teman, apabila misalnya ya teman-teman, dari contoh yang kita lihat di sini, teman-teman sudah bisa langsung menerka bahwa kenaikan pertama dari RSI di atas garis tengah ini belum mengkonfirmasi bahwa pasangan
pasangan atau jenis aset ini akan naik ya. Biasanya kita bahwa kenaikan pertama itu bukan sebagai permulaan kenaikan ya, tetapi untuk kenaikan yang kedua atau yang ketiga itu baru fix sebagai pergerakan harga ya, terutama ini berangkat dari zona akumulasi maupun berangkat dari zona distribusi. Jadi penting sekali untuk memperhatikan bahwa pergerakan RSI ini saya gunakan RSI 14, pergerakan RSI di mid range itu sangat penting. Kalau dia melakukan penyeberangan pada garis tengah, minimal kita harus lihat bahwa aset yang kita perdagangkan itu yang pertama adalah bahwa dia pasti memberikan satu informasi penting, yaitu terjadinya pergeseran minat ya. Dalam contoh di sini adalah pergeseran minat dari jual menjadi beli. Tetapi ingat, itu bukan sebagai perubahan yang sudah pasti terjadi ya, dan itu bukan sebagai konfirmasi tren untuk melanjutkan perjalanan, tetapi itu adalah sebagai indikasi awal. Oke, indikasi awal bahwa yang tadinya jual sudah menjadi lebih suka membeli. Nah, itu informasi yang kita tangkap pertama. Selanjutnya teman-teman mungkin ya nanti teman-teman juga akan melihat pada sisi bawah bahwa salah satu dari fungsi dari RSI itu adalah untuk melihat divergensi dan konvergensi. Nah, teman-teman, ini adalah triple bottom yang saya ambil dari chart dari emas, dan teman-teman triple bottom ini kita lihat langsung kepada RSI-nya di sini. RSI-nya bergerak lebih tinggi dan itu salah satu tanda dari bullish divergensi yang tercipta pada waktu itu ya teman-teman. Dan kalau sudah demikian, ada divergensi, kemudian harga RSI-nya kembali balik ke atas level 50 dan itu sudah mengkonfirmasi fix bahwa harga akan melanjutkan perjalanan. Jadi sepanjang RSI ini kalau dia sudah break seperti ini, double break lagi kan teman-teman, kita tidak usah terlalu memperdulikan dia jenuhnya mau sampai di mana. Karena ketika aset yang kita perdagangkan berada dalam tren, itu RSI biasanya akan melambung terus gitu ya. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan level jenuh belinya. Tetapi kita akan mengikuti tren sebagai trend forward, apakah RSI ini tetap berada di atas level 50. Jadi kalau RSI itu tetap berada di atas level 50, itu artinya bahwa aset tersebut masih dalam konteks tren naik gitu ya. Nah, berikut juga ketika terjadi dalam tren turun bahwa RSI ini akan menyelam di bawah level 50 ataupun terjadi ketika ada koreksi dari tren itu RSI cenderung akan masuk kembali di bawah level 50 sebagai tanda korektif. Jadi kita harus menempatkan indikator ini pada tempatnya, karena yang namanya rambu-rambu tugasnya hanya membantu kita memantau kan. Jadi bagaimanapun kita akan memperhatikan daripada pergerakan harga dan perubahan harga, cepat beradaptasi dengan perubahan harga. Nah, teman-teman juga bisa langsung nangkap di sini. Ini adalah di konvergensi yang masuk kembali di atas garis tengah, itu konfirmasi bahwa tren masih akan berlanjut ke sisi atas pada waktu itu. Dan sementara yang terjadi bias koreksi, teman-teman juga bisa menangkap di sini bahwa RSI kembali masuk di bawah level tengahnya. Dan ini kalau menggunakan mid range itu sangat bagus bagi teman-teman yang lebih suka mengikuti tren gitu ya. Jadi kadang-kadang orang lebih lebih nyaman ketika harga memasuki range perdagangan yang terikat ya. Jadi mereka bisa melakukan manuver buy dan sell di saat RSI sampai di level 70 atau 80 nge-sell, level 20 atau 30 membuy. Itu dalam konteks trennya sideways gitu ya. Tetapi kalau si dia sudah keluar dari zona sideways, maka hal yang berlaku adalah sebaliknya ya. Misalnya kalau dia keluar dari zona sideways kemudian harga bergerak naik terus, maka biasanya RSI itu akan melambung-lambung di atas level jenuh beli gitu ya. Nah, sebagai counter trend maka akan sangat mengalami kesulitan karena dia selalu memperhatikan, wah ini sudah level jenuh beli, kenapa nggak turun-turun? Dan jenuh beli, kenapa nggak turun? Jenuh beli, kenapa nggak turun? Gitu ya. Oke.
Nah, itu yang penting untuk diperhatikan. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita lihat lagi. Ini untuk pengukuran trendline ya, mungkin agak kurang familiar mungkin teman-teman. Kalau ada menggunakan RSI index dengan trendline ya, itu mungkin sedikit orang yang melakukannya, tetapi sebenarnya itu bisa dijadikan rujukan untuk menganalisa aset yang kita perdagangkan. Jadi garis trendline adalah strategi yang lain lagi ya teman-teman. Tetap parameter itu tetap yang kita perhatikan, yang parameter umumnya dari RSI itu tetap kita perhatikan. Nah, penembusan di garis trend RSI biasanya terjadi sebelum penembusan di grafik harga aktual. Jadi biasanya teman-teman, maksudnya begini. Nanti di dalam chart MetaTrader akan saya jelaskan lebih lugas. Nah, teman-teman akan memperhatikan di sini garis trendline yang berwarna biru. Teman-teman bisa menarik garis bukan titik-titiknya di sini ya, pucuk-pucuknya ya, gitu ya. Nah, kalau dia terjadi breakout pada RSI kembali ke atas level 50, kita cek ya, biasanya ini jalan duluan, RSI-nya itu jalan duluan dibandingkan dengan harga biasanya begitu. Oke, confirm nggak seperti itu? Nah, misalnya di sini dia breakout di sini, teman-teman bisa nangkap di sini. Biasanya RSI juga sudah memberikan indikasi terlebih dahulu sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari trendline yang kita pasang di dalam RSI ya. Nanti kita jelaskan lebih rinci. Kemudian misalnya ada contoh ini yang saya ambil ini adalah titik high di sini, titik high di sini, titik high di sini. Nah, ini harga ke sisi atas terjadi breakout secara trendline. Nah, kita cek kembali ke kondisi harganya bagaimana, apakah mendukung untuk membeli di situ. Sama halnya ketika dia breakout ke sisi bawah di sini ya, pada trendline, dia informasikan dulu di sini. RSI-nya kasih informasi dulu. Oke, di sini kita lihat breakout secara diagonal, dan di sini sudah terjadi breakout secara struktural dari trendline diagonal juga dia break. Kita lihat apakah RSI-nya ini di bawah 50 misalnya. Kalau dia berada di bawah level 50, maka kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa penurunan ini belum selesai gitu ya. Penurunan itu belum selesai dan kita bisa memanfaatkannya untuk melakukan entry. Oke, teman-teman. Selanjutnya, ini kalau menggunakan trendline, ini menjadi pertimbangan atau tambahan dari pertimbangan kita ya. Meskipun kita melakukan perdagangan secara price action, tetapi ya tidak ada salahnya mencari tahu, belajar lebih untuk menggunakan RSI ya. Nggak ada larangan ya gitu ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan untuk keluar pasar maupun untuk masuk pasar. Nah, kemudian selanjutnya, garis trendline SMI ditarik dengan menghubungkan 3 titik atau lebih di garis indeks saat naik ya teman-teman. Jadi ini fleksibel sekali, teman-teman bisa menariknya dari pucuk di atas atau pucuk pada sisi bawah ya, karena ini tidak ada aturan yang mengikat ya. Tidak ada aturan yang mengikat, itu fleksibel. Teman-teman bisa coba-coba tarik sendiri di dalam chart Anda. Oke, baik teman-teman. Materinya sedikit sekali ya. Nanti kita prakteknya di dalam implementasi di chat mungkin bisa saya jelaskan lebih rinci. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut, silakan ketik aja di kolom. Nah, teman-teman, ini ada yang menggunakan relative strength index dengan menggunakan 2 periode divergensi. Jadi ada yang menggunakan di dalam satu jendela itu 2 RSI ya. Nah, di sini saya menggunakan 2 RSI, teman-teman bisa melihat di sini ada warna kuning dan warna biru. Nah, ini kayak MA sebenarnya ya. Kayak MA, jadi mencari perpotongannya, perpotongan antara yang cepat sama yang lambat. Dan ini yang saya gunakan di sini adalah RSI 14 itu yang berwarna biru, kemudian ada RSI-nya warna kuning itu adalah yang periode 5 ya, periode 5. Jadi cepat sekali kita lihat. Nah, yang kita cari itu adalah perpotongannya sih. Perpotongan ini, perpotongan di sini, perpotongan di sini, perpotongan di sini, perpotongan di sini. Oke, tetapi tetap harus kembali kepada asasnya ya, bahwa
kita masuk pasar bukan karena indikator, kan indikator itu hanya sebagai petanda ya kawan-kawan. Bagaimanapun kita tetap harus kembali pada struktur dan kekuatan dari harga. Kalau memang kekuatannya ke atas, jadi fungsi dari RSI itu hanya membantu memvalidasi terhadap apa yang sudah terjadi barusan di pasar gitu ya. Jadi fungsi alatnya seperti itu untuk RSI. Oke, strategi memanfaatkan jadi kira-kira ambil golden cross-nya di mana dan dead cross-nya di mana ya. Sama seperti MA sih sebenarnya, teman-teman, sama seperti MA untuk mendapatkan peluang beli, peluang pembalikan, entry dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu mungkin tentang divergensi klasik ya, teman-teman. Kalau untuk RSI divergensi memang sering tampil ya, teman-teman. Sering tampil seperti ini divergensi bearish, kemudian ada di sini divergensi bullish. Saya pikir ini harus kita tempatkan pada porsinya, karena divergensi itu bukan sebagai suatu signal untuk memberikan kita isyarat untuk masuk pasar ya, bukan untuk signal, tapi kita harus kembali lagi kepada konsep dan hierarki dari harga tersebut, sudah terjadi pergeseran atau belum. Karena kalau cuma divergensi tetapi tidak ada konfirmasi itu sama aja, itu berarti divergensi nggak bakalan jadi. Nah, divergensi itu bisa terjadi pada double bottom, triple bottom, head and shoulders, kemudian mungkin pada pola-pola lanjutan yaitu ya, untuk inen, untuk flag dan sebagainya, biasanya itu akan muncul pola-pola divergensi dari RSI ini. Oke, divergensi dari RSI. Jadi signal yang diberikan dari RSI itu hanya sebagai alat bantu dan teman-teman harus ngecek kembali kepada harga aset itu ya. Jadi harganya yang paling penting, karena bagaimanapun indikator itu dihasilkan dari data yang dikumpulkan dari transaksi yang sudah berlalu. Oke teman-teman, singkat sekali saya memberikan penjelasan tentang RSI dan teman-teman sekarang bisa lihat kira-kira RSI ini bisa kita combine dengan strategi yang bagaimana di dalam perdagangan, itu yang paling penting. Oke, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan silakan tulis di kolom, dan apa ada yang mau dilihatkan boleh tulis di kolom. Sekarang kita ke MetaTrader aja ya, kita langsung lihat prakteknya aja nanti siang. Oke, dari beberapa contoh yang bisa kita buat di sini. Oke, teman-teman, ini ada tampilan dari spot ya, dari gold spot. Nah, teman-teman, ini saya ada pasang RSI 14. Oke, ada pasang RSI 14 ya, teman-teman. Nah, sekarang kita mau mengilustrasikan penggunaan trendline dulu ya. Saya pikir kalau untuk lihat overbought dan oversold itu kan hal yang umum ya, dan teman-teman sudah pasti tahu lah, kalau dia di atas 70 ya itu namanya jenuh beli. Tetapi jenuh beli itu bukan berarti kita harus menjual, atau ketika harga sudah sampai kepada level jenuh jual itu bukan berarti bahwa kita harus membeli ya, bukan gitu ya konteksnya, tapi tetap harus beradaptasi dengan perubahan minat. Oke, tetap harus beradaptasi dengan perubahan minat. Nah, teman-teman bisa langsung lihat di sini. Saya gedekan aja ya apa ini RSI-nya. Ada beberapa informasi dari XAU 4 jam yang sudah kita bisa tangkap. Teman-teman nanti mungkin ketika ini lagi XAU lagi naik, ini kan informasi yang kita tangkapnya kira-kira ya nanti ya, kira-kira nanti RSI-nya bisa seperti ini, bisa naik ke level jenuh beli dan nanti akan terjadi pemantulan lagi ke sisi bawah. Itu cara penaikan RSI-nya ya teman-teman. Jadi ini RSI-nya lagi coba naik, nanti mungkin akan sentuh di level level garis trendline ini, nanti dia akan kembali turun. Nah ini tentang penarikan garis ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk menguatkan analisa kita.
Misalnya teman-teman tarik dari sini ya, hike di sini, teman-teman juga bisa tarik dari RSI di sini, itu boleh ya, itu boleh karena untuk membantu kita untuk menguatkan alasan ketika mengambil keputusan masuk pasar. Oke, fungsinya adalah untuk membantu. Oke, kalau saya sih biasa saya lebih tidak terlalu mempedulikan level jenuh beli dan jenuh jualnya, saya nggak terlalu peduli. Saya hanya biasanya saya gunakan level tengahnya sih. Buat saya sih yang lebih penting itu level tengah untuk menandakan siapa sih yang mendominasi pasar, apa buyer atau seller gitu. Itu penting sih buat saya sih lebih penting dibandingkan hanya untuk melihat level jenuh dan level belinya. Karena level jenuh beli dan level jenuh jual itu kan terbatas, nggak mungkin diukur oleh RSI. Bagaimana RSI bisa mengukur kejenuhan dari minat pasar? Nggak mungkin. Oke, nggak mungkin diukur. Jadi salah satu menurut saya yang bisa kita ambil yang bagus dari RSI adalah sebagai trend follower, Anda bisa melihat pergeseran garis itu berada di atas level 50 atau di bawah 50 sebagai trend follower ya. Kalau dia berada di atas level 50, berarti itu tandanya kita membeli. Kalau dia di bawah level 50, itu tandanya kita menjual. Itu jauh lebih masuk akal ya dibandingkan kita memperkirakan ini harga jenuhnya di mana. Oke, orang malas membeli lagi di mana, orang malas menjual lagi di mana. Karena itu nggak punya batas. Oke, nggak punya batas. Dan biasanya ketika RSI sudah menyeberang dari setengahnya, itu biasanya sudah terjadi breakout ya. Kalau sudah terjadi breakout ya sudah pasti itu menjadi informasi yang penting buat kita bahwa minat sudah berjalan ya, tren sudah berjalan. Teman-teman bebas saja mau menarik tren lain ya, teman-teman. Itu bebas-bebas saja ya, nggak ada ukurannya, nggak ada pakemnya. Oke, nggak ada ukuran, nggak ada pakemnya. Mau tarik begini juga boleh seperti ini ya, tarik begini kayak tarik tren lain ya, tapi di dalam ruang yang terbatas. Nah, biasanya penarikan seperti ini juga mengindikasikan kekuatan dan pelemahan momentum dari harga ini. Itu bisa dimanfaatkan ya, kawan-kawan. Itu sangat bisa dimanfaatkan. Meskipun teman-teman menggunakan time frame yang kecil itu nggak masalah, tetap bisa kita gunakan ya. Tetap bisa kita gunakan. Simpelnya begitu ya. Misalnya sekarang saya buka 1 jam ya, 1 jam teman-teman bisa melihat ini. RSI ini melambung ya, melambung di atas level 50. Di level berapa sekarang? Level ini sekarang harga di level 66,87 di sini, di titik ini. Jadi dia tidak memberikan informasi bahwa dia jenuh beli gitu ya. Dia tidak memberikan informasi maupun memberikan signal untuk masuk pasar, bukan. RSI itu bukan memberikan kita strategi untuk masuk dan keluar pasar. Saya pikir kalau kita berdasarkan hanya jenuh beli dan jenuh jual, itu terlalu terlalu gampang sih ya. Terlalu gampang kita ditipu oleh pergerakan harga. Kalau hanya mengandalkan overbought dan oversold, kita gampang sekali ditipu oleh pasar. Begitu harga menjadi tren, nanti karena apalagi kita tidak menggunakan batasan stop loss misalnya kan, kita akan emosi kita bisa terpacu ya. Jadi setiap jenuh beli nanti kita beli, jenuh beli kita jual, jenuh jual kita beli. Jadi akhirnya kita counter terus karena kita berdasarkan pada level jenuh atas dan jenuh bawahnya. Tapi kalau teman-teman melihat garis tengahnya, mungkin kita bisa menghindarkan dari resiko yang semestinya kita tidak tanggung ya gitu ya. Nah, misalnya contohnya begini, dia naik di atas level 50 ya udah kita lanjutkan. Nah, teman-teman biasanya sebagian orang juga menggunakan dukungan dari volume transaksi ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan volume tick untuk menghasilkan sebuah metode atau strategi di dalam menggunakan RSI. Saya kasih contoh ya teman-teman, misalnya di sini saya katakanlah saya menggunakan volume perdagangan di 1 jam ya teman-teman. Nah, volume perdagangan 1 jam biasanya relatif
sepi gitu ya, rata-rata volume itu relatif sepi di beberapa sesi perdagangan. Contoh ini ada contoh emas ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau ada candle yang naik ke atas, kemudian volumenya besar, tapi RSI-nya tidak menunjukkan dia melampaui level tengah, itu belum menandakan kita boleh beli, gitu ya, belum ya. Tetapi kalau RSI-nya sudah di atas level 50 dan kemudian terjadi pertumbuhan volume seperti kita lihat, teman-teman bisa lihat secara perbatangan candle juga nggak ada masalah ya. Ketika dia mulai nyebrang pada sisi atas, misalnya ya contohnya seperti ini, RSI-nya di atas 50, itu fix, itu bisa dijadikan patokan untuk masuk pasar, oke, untuk sebagai konfirmasi, Nah, bagi teman-teman yang menggunakan asas supply dan demand atau metode supply dan demand, itu lebih condong kepada melihat divergensinya ya, melihat divergensi dan konvergensi dari RSI. Misalnya teman-teman mendapati di sini ada zona demand misalnya. Ini contoh zona demand yang apa namanya? Yang time frame kecil seperti ini. Dan teman-teman akan langsung menangkap dari tren turun ini terjadi breakout, harga breakout di atas 50 dari RSI ini menyeberang di atas 50. Kemudian kalau teman-teman lihat pada sisi bawah ini adalah double bottom dan RSI-nya meninggi ya. Jadi ini adalah divergensi. Ya, ini yang biasa digunakan oleh orang yang menggunakan strategi supply dan demand atau SNR. Biasanya dia akan mendapati bahwa pada tingkat harga pemetaan yang dilakukan dari harga pertahanan terakhir dan pertahanan terakhir dari buyer dan seller, yaitu di SNR-nya, RSI cenderung akan menghasilkan divergensi. Okay? Cenderung menghasilkan divergensi. Kalau dia breakout ke atau menyeberang di sisi atas, menyeberang trendline dan sebagainya, melewati garis tengah misalnya, candlenya naik melebihi, dan teman-teman tinggal tarik juga dari SL juga tarik begini juga boleh karena ini fleksibel sekali. Teman-teman mendapati RS-nya nyebrang di atas garis nol, Bagaimana dukungan volume? Apakah ini bisa dipercaya? Teman-teman langsung ngecek ke volume peaknya. Kalau terjadi peningkatan volume, berarti ini bisa dimanfaatkan untuk follow trend minornya ya. Ini kita lihatnya di 1 jam. Kalau demikian kita bisa mengikuti trend minornya di 1 jam. Oke, sebelum RSI kembali ke level 0 ini belum ada informasi bahwa kita disuruh untuk sell. Belum ada informasi. Bagaimanapun kita tetap harus kembali kepada hierarki dari fungsi harga ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini ya, teman-teman kita lihat juga sebentar di sini. Kita misalnya mendapati area seperti ini ya teman-teman. Tentu saja ini sangat overbought sekali ya kalau kita lihat RSI ini sini overbought banget di situ, luar biasa overbought-nya gitu ya. Overbought-nya seperti itu. Nah, kalau kita tarik dari titik low-nya yang kita dapati di sini ini break ke sisi bawah. Pada grafik juga kurang lebih sama dia break ke sisi bawah. Dan kalau teman-teman ngecek lagi volume perdagangannya bagaimana? Volume perdagangannya ketika harga turun ini volumenya menguat nggak ke sisi atas. Kalau memang volumenya menguat ke sisi atas, maka ini bisa menjadi satu rekomendasi buat teman-teman untuk masuk pasar ya. Untuk masuk pasar. Oke, nah tentu saja ini teman-teman RSI ini boleh dikecilkan nilainya, nggak mesti mutlak harus di 14, bisa di 10 ya, bisa di 10. Tetapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan RSI di atas 14, katakanlah 20 itu terlalu jenuh banget gitu ya. Jadi teman-teman RSI ini buat technical supply demand, perhatikan level-level high low. Oke, high low-nya yang sudah teman-teman petakan, baru ngecek ke RSI-nya ini terjadi apa enggak namanya? Divergensi enggak? Atau malah dia adalah konvergensi ya. Kalau divergensi itu adalah berbalik dari kenyataan harga yang ada ya. Itu berbalik dari indikator pembacaan indikator. Nah, teman-teman bisa melihat beberapa contoh lagi di sini misalnya.
Ya, kalau yang begini namanya konvergensi. Konvergensi artinya memang seiring sejalan seperti ini ya. Memang menaik di situ ya, seiring sejalan di situ. Nah, ketika terjadi breakout misalnya secara horizontal di sini, oke, secara horizontal kita juga dapat spot di sini harga sudah nyebrang ke sisi atas. Mungkin ketika harga main-main di sini, ini tetap berada meskipun biasa RSI-nya tetap di atas level 50. Itu menandakan bahwa tren belum tentu akan turun ya, karena harga ini di atas resisten, kemudian RSI itu floating di atas level 50. Artinya ini sudah waktu dia nyebrang di sini kan sudah ekspansi ya. Tapi waktu dia turun di bawah 50 itu kan sebagai signal kontraksi atau terjadi degradasi dari harga yang kita perhatikan. Tapi penting teman-teman untuk memperhatikan pola candle kadang-kadang juga yang hadir pada level supply dan demand maupun pada tingkat SNR itu penting sekali ya. Karena biasanya RSI akan memberikan informasi penting terutama bagi trend follower ya teman-teman. Trend follower itu penting untuk memperhatikan level tengah. Kalau Anda sebagai scalper ya mungkin bisa menggunakan RSI yang lebih kecil, entah di 10 menit, entah di 5 menit itu juga boleh ya. Jadi nggak mutlak harus menggunakan level 14. Parameter 14 teman-teman bisa gunakan aja 10 ya. 10 itu juga sudah oke banget sih ya. Bisa nggak teman-teman scalping di 15 menit. Scalping di 15 menit untuk menggunakan parameter 50 juga boleh, menggunakan level jenuh kalau memang tahu bahwa harga akan sideways itu juga boleh. Nah, teman-teman lihat di sini saya gunakan RSI, kita ubah parameternya menjadi parameter 10 ya. Jadi tentu sensitivitasnya lebih tinggi ya. Oke, kita akan sering melihat kalau kita gunakan RSI 10 lebih banyak sideways, lebih banyak menyentuh level jenuh beli dan jenuh jual. Tapi meskipun kita gunakan 10, yang perlu kita garis bawahi bahwa level tengah itu tetap sebagai patokan. Level tengah itu tetap sebagai patokan. Dia mau turun, mau naik, yang penting line-nya masih di atas 50 itu fix masih di atas tren naik, masih di wilayah ekspansi dan lebih didominasi oleh buyer. Nah, kalau untuk sideways kita ambil beberapa contoh misalnya ya. Teman-teman akan melihat bagaimana rupa dari RSI teman-teman juga di sini. Oke, bolak-balik RSI-nya antara level jenuh beli, jenuh jual, jenuh beli, jenuh jual sampai nanti harga breakdown sampai harga menembus antara sisi atas dan sisi bawah, nanti kita baru akan ketahuan perjalanan harga mau menuju kemana. Oke, perjalanan harga mau menuju kemana. Nah, terutama untuk scalping sih, kalau mau scalping nanti lebih teman-teman lebih saya sarankan untuk menggunakan stokastik dibandingkan dengan RSI karena pembacaan stokastik itu lebih simple dibandingkan dengan RSI. RSI masih agak lumayan memberikan signal-signal yang kadang-kadang membingungkan kita. Tetapi kalau teman-teman mau tambahkan lagi yang seperti RSI ini kan RSI 10 ya, mau tambahkan lagi di dalamnya juga boleh hanya sebagai alat filter, misalnya dari 10 saya masukkan ke 10 sama 14D ya, saya masukin misalnya ini saya ubah parameternya, ini tetap 14, saya kasih warna biru ya, sorry kasih warna putih aja. Nah, ini ada dua. Ini RSI selain sebagai indikator momentum, sebenarnya itu adalah indikator sentimen. Kenapa saya bilang sebagai indikator sentimen untuk RSI? Karena teman-teman akan melihat bahwa kecenderungan garis RSI ketika dia menyeberang di atas 50 itu tandanya sentimennya positif. Ya. Kalau RSI turun di bawah 50 itu menandakan sentimennya negatif. Jadi ini adalah indikator sentimen sebenarnya. Selain dia sebagai penggerak momentum ya. Begitu RSI muter dari bawah ke sisi atas, tembak di atas level tengah, itu momentum.
Tetapi kalau dia bertahan lebih lama di atas level 50, itu menandakan sentimen positif dari pasangan mata uang yang kita perdagangkan. Demikian juga ketika terjadi masuk ke wilayah ekspansi, tetapi ini berlangsung lama, gitu ya. Ekspansi ini ekspansi ya ke sisi atas dan terjadi degradasi atau kontraksi ke di bawah level 50, itu menandakan sentimen negatif. Nah, untuk emas sendiri sekarang lagi positif nih. Dan kalau teman-teman lihat ini dari RSI 14 dan 50, RSI 14 dan 10, dia berada di level sekarang ini di level 67 ya, 67. Jadi bukan di atas. Pernah mencapai level jenuh beli, dia masih mungkin masuk sampai sekitar area 80 di sini. Oke, masuk di sekitar area 80 di situ. Nah, teman-teman, ini juga teman-teman bisa sandingkan untuk trading harian ya. Trading harian dengan menggunakan RSI itu pernah saya lakukan. RSI 14 dengan menggunakan volume perdagangan ini. Oke, yang penting teman-teman paham minimal SNR aja lah, udah cukup ya. Dengan RSI aja, dengan RSI, dengan SNR, dengan volume ini hanya untuk membantu kita untuk melihat kuantitas dari perdagangan yang terjadi, gitu ya, teman-teman. Lihat dari candle yang di sini misalnya, candlenya putih, bagaimana ngecek ke volumenya. Volumenya besar nggak di sini? Oh, volumenya besar, volumenya tinggi misalnya kan. Volumenya tinggi, tetapi dia belum breakout. Kalau dia belum breakout, berarti tandanya kita belum ada pergeseran minat. Oke, jadi kita abstain dulu untuk masuk, tunggu dia melewati resisten ini misalnya, kita cek lagi volumenya masih besar nggak? Volume besar. Ini ada 3 jam di sini. 3 jam ini volumenya besar nggak? Volumenya kecil karena konsolidasi. Tapi kondisi dari RSI bagaimana? RSI-nya ternyata di atas level 50. Maka itu bisa kita jadikan sebagai rujukan. Mau nggak kita membeli di daerah sana dengan batasan risiko sekian-sekian gitu ya. Karena harga berada dalam kondisi sentimen positif di atas level 50. Dan itu adalah ekspansi. Di level di atas 50 adalah ekspansi atau sentimen positif. Berani nggak ambil kesempatan seperti itu? Nah, kalau untuk trading time frame kecil seperti ini, teman-teman, ambillah katakanlah 5 menit, kita akan mendapati signal yang bolak-balik ya, teman-teman. Ini kan sekarang ini kondisinya kan sudah ekspansi nih di 5 menit ya. Dari RSI yang kita gunakan ini baik 10 maupun 14 ini berada di zona positif. Kalau dia berada di zona positif, tentu saja kecenderungan dari pergerakan frame kecil ini masih cenderung ke sisi atas daripada ke sisi bawah. Oke, tetapi bagaimanapun juga teman-teman harus membuat batasan, ya. Support resistennya di mana, tingkat resistennya di mana, supply dan demand-nya di mana. Karena itu penting sekali ya. Oke. Nah, selain daripada menggunakan volume, teman-teman juga bisa menyandingkan RSI ini barangkali dengan yang lain ya. Katakanlah kita sama-sama menggunakan indikator yang dibuat oleh Welles Wilder ya, misalnya yang kemarin kita pelajari tentang apa, tentang adaptasi tren, misalnya menggunakan parabolic chart juga boleh, teman-teman. Menggunakan Bollinger Band itu juga oke gitu ya. Menggunakan CCI yang kemarin saya kasih tahu itu juga boleh, itu boleh banget ya. Teman-teman misalnya kalau kita gunakan untuk parabolic chart dengan konfirmasi alat bantu RSI juga bagus. Misalnya ya, ini harga naik RSI-nya di atas 50, kemudian kita melihat parabolic chart-nya di bawah mulai longgar, mulai naik, itu adalah alat bantu. Ini sama-sama buatan dari Welles Wilder ya, yaitu parabolic chart maupun oleh RSI. Nah, teman-teman, bagaimanapun alat bantu ini akan berfungsi dengan baik kalau kita tahu cara menggunakannya. Jadi kalau kita nggak tahu cara menggunakannya itu juga percuma, oke? Itu juga percuma. Dan khususnya untuk RSI, teman-teman, saya sih hanya kasih saran untuk memperhatikan bukan level jenuh beli atau jenuh jualnya, tetapi teman-teman harus mengkonfirmasi tren yang sekarang terjadi tren naik atau tren turun, itu yang jelas. Nah, kalau untuk memastikan harga saat ini berada dalam tren naik dan tren turun, tentu saja kita akan langsung
melihat kepada RSI. Ini RSI di mana nih? Posisi di atas 50 atau di bawah 50. Kalau memang posisinya di atas 50 itu menandakan bahwa tren bullish itu sedang berlangsung karena itu menandakan sentimen positif gitu ya, sentimen positif. Oke. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Ini hari puasa pertama, saya tidak terlalu berlama-lama ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Yang mau buka puasa soalnya. Gimana? Cukup ya? Cukup ya? Oke deh. Kalau sudah cukup, kita sudahi dulu ya. Webinar kita yang pendek ini hari ini. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang berbuka puasa sebentar lagi di sini. Oke, kita jumpa lagi pada pekan depan teman-teman sekalian. Dan selamat malam.